Pun kemarin lah ada desas-desus di sana sini. Pemimpin kita lah ngumumkan tak boleh sholat id lagi tahun ini. Ini pembodohan massalnya. Bertahun-tahun sudahlah, setahun lebih, budak ini setahun setengah hampir. Tak boleh sekolah. Jalan-jalan boleh, berenang boleh di kolam renang ya. Tempat hiburan-hiburan wisata itu penuh anak-anak galau-galau. Sekolah tak boleh. Kemana lah akal ya? Nah, jadi datang ke rumah Allah, jadi tamu Allah otomatis dijaga oleh Allah. Katik sampai saat ini orang semayang berjamaah, baliknya kejang-kejang kena COVID. Tapi alhamdulillah sekarang lah dibolehkan. Kemarin MUI sudah ngumumkan, Kemenak Kota sudah ngumumkan, boleh sholat id tapi tetap dengan prokes, protokol kesehatan. Iya kebaik. Kadang-kadang BBK jago buyan be, pergi dari rumah berbonceng motor bertiga bonceng di pojok motor gini sampai ke langgar masjid berpisah semeter sikok uang. Ala kebuyannya pula manusia. Aku ngomong, kamu kalau kamu nak mudik supaya kamu lolos mudik sudah ecak-ecak gila be lah. Jadi bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Mendirikan dengan mengerjakan sama dah. Lain, berbeda. Kalau mengerjakan pacak kalau. Tapi kalau mendirikan belum tentu. Maka di dalam sholat berikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Di luar solat masih bertuhan dengan dunia, masih takut kepada selain Allah, berarti solatnya bohong. Tadilah berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kenapa ada keraguan lagi? Ngapa takut kepada selain Allah melebihi takut kepada Allah, seolah-olah ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Masalah COVID ni sampai saat ini dah habis-habis, dah kelak-kelak, banyak yang mati ketakutan. Nak metu dak berani, ini takut, itu takut. Padahal sifat orang yang beriman tu dak kati rasa takut kecuali kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hati mereka kecuali kepada Allah. Kita berlebih-lebihan takut dengan makhluk seolah-olah ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Maka alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik tahun ini. Walaupun masih ada aturan-aturan iya kebaik. Prakteknya jong jaga segala macam, nak dijaga langgarlah kecil, jaga nak duduk di mana lagi? Sikok uang semeter. Mentang kambal tak berani juga. Kalau tak berani mendep je rumah, tak salah metu. Mendep lah je rumah, tak usah metu tak usah metu. Sayang, kasihan lah capek-capek dari rumah, mata ngantuk-ngantuk, datang masjid, datang ke langgar nak berjamaah, tapi tak boleh pahala. Ngapa? Yang semayang berjaga tu sah solatnya, tapi pahalanya dewek-dewek. Tidak dapat pahala jamaah. Ini kiainya noleh pula ke belakang, tolong jaga jarak. Wah, ini hadis palsu ini. Yang jaga bid'ah dolalanan itu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi masih banyak yang ketakutan, takut kepada selain Allah melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilangkan rasa takut yang berlebih-lebihan itu. Tenang, hati-hati boleh. Waspada bagus. Mawas diri memang dianjurkan dalam agama kita. Tapi ketakutan jangan. Dak kati yang pacak menjuk manfaat dan mudarat di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak mati itulah. Moga nak mendap juga kelambu siang malam, malaikat tahu di mana kelambu kita tu dah. Mendap lagi kelambu siang malam. Tak usah metu-metu, ngapa takut mati? Apa men begitu datang ajal kita tak mati apa? Begitu datang ajal kita, malaikat bakal tahu di mana kelambu kita tu dah. Jangan kena bergeser sejam, 2 jam, setahun, 2 tahun. Sedetik lagi tak baca mundur maju kan. Jadi ngapa kita harus takut berlebih-lebihan? Ayo tahun dulu ya Allah. Mungkin kita ngerasakan galau-galau Bapak Ibu ya.
Puasa tahun dulu, puasa yang terburuk dalam hidup kita. Paling tak lemak dan bulan puasa, mak kaya tak puasa baik. Terawih masih tak sini, tahun dulu. Di tempat lain terawih tak berani. Tidak dibolehkan. Jumatan tak boleh. Dikongkon mendep juga rumah siang malam. Hari ayo tak boleh ngadakan solat id. Sanjo-sanjoan tak boleh juga. Singgonya kuit cogok pucuk meja terbasi-basi katanya nyenggolnya. Sampai-sampai hari haji kuit itulah metu lagi. Ngapa dak katik nyenggol katik tamu. Wong ketakutan bukan wong biasa berarti kok kiai ngenjuk contoh dak baik. Dak katik nak ngimo tamu. Aku masyaallah Bapak Ibu. Bulan lebaran tahun kemarin ditelepon oleh jamaah, assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam, ada apa? Tat ngimo tamu dah Tat, kami nak sanjo. Ustad-ustad lain ni lah buat status galau di WA, di IG, di FB, maaf tidak menerima tamu. Bahkan ada kiai besar di Palembang ini, katanya tak kenal. Kalau sebut langsung budak kecil kenal galau. Masang status di pagar rumahnya, maaf tidak menerima tamu. Takut mati. Puji kumak ini be, aku ngundang kamu idah. Tapi kalau kamu nak sanjo, dia tuh datang tak apa-apa. Ya, tak apa-apa datang be, tak ada kursi. Alhamdulillah setengah bulan lagi itu masuk metu be jamaah dak habis-habis sanjo. Alhamdulillah sampai segini sehat galau kati yang kena covid. Yang galak ketakut-takutan itulah galak laju kena tada. Rasa takut dia tuh yang jadi penyakit salaman nak ndak kiai nama ini dengan jamaah ketakutan nak ndak salaman. Ngapo? Takut mati. Selama ini kalau dia ceramah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sekarang dia takut mati. Maka jangan pernah takut. Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya. Wong yang masuk ke rumah Allah, duyupullah, tamu Allah. Kita masuk ke masjid, masuk ke mushola, jadi tamu Allah. Kira-kira kita datang ke rumah wong, tuan rumah itu menghormati kita dah. Kita bertamu ke rumah wong, tuan rumah itu memuliakan kita dah. Nyago kita dah. Jadi datang ke rumah Allah, jadi tamu Allah otomatis dijaga oleh Allah. Katik sampai saat ini orang semayang berjamaah, baliknya kejang-kejang kena covid. Yang ada yang ketakutan itulah, maaf, beribu-ribu maaf. Ada berapa iko ustad di Palembang yang ketakutan dengan covid, ujung-ujung kena karantina. Bener aku tak ada bohong. Kena positif dia. Tak tahu apa adonian apa tidak, wallahu alam. Pokoknya di karantina wong. Rasa takut itulah jadi penyakit buat dia. Maka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanggung-tanggung, tasdik kulbi kolbi. Yakinkan di dalam dalam artian ucapan baik. Kalau ngucap budak kecil pacak galau kan? Pacak galau-galau. Alhamdulillah kita pacak menjalani ibadah dengan baik. Walaupun kemarin lah ada desas-desus di sana sini. Pemimpin kita lah ngumumkan tak boleh sholat id lagi tahun ini. Ya, ikat begitu drastis. Semenjak bulan Ramadan, kasus COVID di Palembang jadi zona merah. Ada yang zona hitam, ada yang zona abu-abu. Macam-macam. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang lah dibolehkan. Kemarin MUI sudah ngumumkan, Kemenak Kota sudah ngumumkan, boleh sholat id tapi tetap dengan prokes, protokol kesehatan. Iya kebaik. Ngecik kebala. Insyaallah. Ya, cik kebala masak dosa. Na'udzubillah. Iya kebaik. Ujinya pakai protokol kesehatan. Iya kebaik. Ya, tapi mana nak nerapnya? Ayo nak jaga semeter sikok wong mana nak nodoknya? Ya. Kalau jalan tu di belakang langgar lemak juga mentang ambal di jalan. Ini jalan di depan langgar. Mak mana ceritanya jemaah di depan imam? Tak tahu mana imam kamu di seberang jalan sana. Makmumnya dalam langgar. Ini kan jadi iya ke baik. Akulah wanti-wanti tembak. Kalau memang benar tak dibolehkan, sudah kita rami-rami datang ke mall. Ngapa? Sholat id di mall. Ini bab di situ kan aman ya. Wong nak berjubel-jubel siang malam mendep di situ. Tak apa-apa aman. Tak kata covid di situ. Di juga masjid juga langgang ni lah banyak covid. Maka dilagang sampai mak ini lagi.
Kadang-kadang BPK cara buyan be, pergi dari rumah berbonceng motor bertiga bonceng di pojok motor ini sampai ke langgar masjid berpisah semeter sikok wong. Ala kebuyannya pula manusia. Kemana otaknya? Kemana akalnya? Di pojok motor bertiga aman, di masjid di langgar berpisah semeter sikok wong. Aku nak bertanya bu, jawab dengan jujur. Aman pojok motor apa aman lagi masjid? Jawab beda setakut-takut. Ini seolah-olah amanlah pojok motor. Berjaga sudah bubar dari semayang, selfie berempet. Ya Allah, inilah manusia akal sehatnya sudah hilang, ledak waras lagi lantak covid ni banyak laung gilo-gilo kalau. Na'udzubillahi min zalik. Mudik tak boleh, pulang kampung boleh. Masyaallah. Ya kebaik. Kamu kalau kamu nak mudik supaya kamu lolos mudik sudah ecak-ecak gilo bela. Ecak gilo. Kapan marah amuk-amuk itu sudah tak berani lagi dia. Amuk-amuk ecak-ecak gilo bela. Lolos mudik. Pokoknya. Kalau kita waras tak boleh mudik. Nah gilo-gilo bela. Na'udzubillah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Dia alhamdulillah orang sudah diumumkan boleh ya. Sholat id boleh, cuman kita ni masih berpikir ke depan mana anak-anak kita baca sekolah, jak dulu lagi. Ini pembodohan massal nih. Bertahun-tahun sudahlah, setahun lebih, budak nilai setahun setengah hampir tak boleh sekolah. Jalan-jalan boleh, berenang boleh di kolam renang ya. Tempat hiburan-hiburan wisata itu penuh anak-anak galau-galau. Sekolah tak boleh. Kemana lah akalnya? Apa dak pembodohan masal sengaja kita nak dibuyan kalau kita dak sadar kadang kasihan budak-budak ini banyak mendep di rumah itu bukannya tambah pintar tambah buyan, akalnya hilang. Budak banyak hafalannya hilang gara-gara mendep di rumah. Apa tidak siang malam nyekel HP itulah. Nah, maka kita berdoa minta kepada Allah agar segalanya cepat berlalu. Tidak katik lagi hal-hal seperti ini. Inilah muak lah malek semalek-maleknya dengan keadaan ini. Apalagi nonton TV, aku males nonton TV juga sudah mati lah. Aku nak ndak nyingok-nyingok TV itu kayak ngembek pukul besi ku ketok be TV itu kayak. Yang rugi kita dewek TV itu pecah kan. Emosi kita nyingok. Masya Allah nyingok macam-macam ini nyingok lah sekarang ya. Wong lah sudah malek dengan keadaan, ujungnya ngelawan. Kalau kita jengok di medsos beredar berapa hari ini, wong nak mudik tuh diadang, di kandang-kandangnya oleh apa kan? Tabrak wong galo-galo. Disengke wong kandang itu, tak berani lagi apa kan? Kalau si kok wong yang ngamuk dia masih berani, malah ngamuk kalau ada kan bunuhnya galo-galo itu. Apalagi ibu-ibu kongkon maju sudah tak berani lah itu dia. Aku ngomong tempo pagi, kamu tetap laksanakan sholat id walaupun dilarang. Kapan ada apa datang ibu-ibu kongkon maju ke depan. Dia tidak berani dengan ibu-ibu. Jadi harapan kita ke depan ini cepat berlalu. Jadi insya Allah dengan Ramadan ini akan membawa kemuliaan kita dunia dan akhirat. Sehingga habis Ramadan benar-benar kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan tujuan daripada Ramadan itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi wong takwa. Takwa dalam arti kata takut kepada Allah, takut meninggalkan perintah, takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wong takwa ini hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dak kati kesulitan dalam hidupnya.